mungkin satu lagi dok, yang ingin saya pertanyakan tentang masalah-masalah bila seorang pasien ya meminta untuk second opinion. Nah, sebaiknya dokter bagaimana penjelasan agar kiranya proses second opinion ini berjalan dengan baik dan benar, dok? Yang pertama, kita sebagai dokter harus paham betul bahwa second opinion itu hak pasien. Itu tertera di Undang-Undang Rumah Sakit maupun di Undang-Undang Kesehatan yang baru ya, nomor 17 tahun 2023, 71 2023. Ya, jadi itu dijamin. Yang jadi masalah adalah bahwa bagi teman-teman dokter yang belum paham tentang hak pasien ini, kalau ada pasien minta second opinion ini jadi tersinggung, seolah-olah dia nggak percaya sama kamu, nggak percaya lagi sama aku, ya sudah gitu. Nah, ini kekeliruan mindset ini. Jadi kita harus merubah mindset bahwa pasien itu memiliki hak untuk konsultasi dengan dokter lain, ya. Syaratnya ya hanya yang sudah harus punya SIP. Iya. Ya. Jadi itu yang nomor satu itu. Yang kedua, kalau dulu itu kan mindset di dalam pelayanan kesehatan itu kan disease center atau dokter center. Iya. Ya, di mana sebagai pusat pelayanannya adalah bagaimana ngobatin penyakit. Ya. Sekarang kan berubah jadi patient center care. Jadi pelayanan berfokus pada pasien. Jadi di dalam second opinion, kalau dulu seolah-olah itu datang dari pihak pasien semata-mata. Ya, jadi dan anggapannya karena pasien tidak puas dengan diagnosis itu, maka pasien second opinion. Ini paradigma lama. Paradigma baru bisa jadi datang dari pihak pasien, bisa jadi inisiatif dokter mendorong pasien untuk second opinion. Bagi contoh misalnya, seorang dokter bedah mendiagnosis CA paru, ya sudah stadium akhir yang nanti harus ada tindakan yang radikal, misalnya mastektomi radikal dan lain sebagainya, yang bisa jadi mengancam kehidupan pasien, bukan hanya mengancam hidup, tapi kehidupan. Ya. Contoh misalnya dia seorang artis seksi yang mengandalkan bagian tubuh itu, boleh jadi nanti dia kehilangan keseksiannya dan kehilangan pencaharian. Ya, jadi itu dokter seyogianya mendorong pasien untuk pasien meminta opini dari dokter yang lain. Karena apa? Dokter kan Kak bisa menjamin diagnosisnya 100%. Ya. Sedangkan tindakan yang akan kita lakukan gini kan mempengaruhi nasib pasien nih. Kalau meleset, pasti kita akan kena tuntut. Tapi kalau dokter sudah mendorong pasien, Bu, ini diagnosisnya ternyata agak kurang menyenangkan kita. Harus ngomongnya dengan bahasa kita nih. Menyenangkan kita termasuk ibu dan saya juga. Karena hasil pemeriksaannya baru kita sampaikan diagnosis. Saya berharap bahwa diagnosis ini harus diperkuat dan berharap bahwa tidak seperti ini. Nah, sehingga saya menganjurkan ibu untuk mencari atau opini dari dokter lain atau diperiksa ke dokter lain untuk memastikan kebenaran diagnosis ini. Jadi harus dengan bahasa yang enak, yang lembut. Jadi bukan terus, Bu, ibu harus second opinion nih, bahaya. Wah, tidak demikian. Ya, jadi, nah tujuannya supaya nanti karena dengan diagnosis ini kan saya harus melakukan tindakan yang dapat dikatakan cukup radikal, misalnya mastektomi. Ya. Nanti ibu sebagai pasien dan saya juga sebagai dokter sama-sama yakin bahwa ini diagnosisnya sudah tepat. Jadi justru bisa second opinion proaktif yang muncul dari
dari dokter. inisiatif Ya, dokter, tapi ya. tetap itu hanya pasien. Ya. Jadi mendorong pasien lah yang Menyelidiki, minta second Ya. opinion. Nah, kalau di rumah sakit tersebut memang ada dokter yang setara, ya udah jangan keluar dari rumah sakit, sehingga nanti dokter nanti ada kolega saya yang sama-sama dokter bedah akan memeriksa ibu, bagaimana pendapat ibu? Oh ya, saya setuju. Nah, jangan lupa formulir second opinion harus ditandatangani. Itu benteng pertahanan. Setiap formulir rekamedik yang ada di rumah sakit sebelum melakukan tindakan itu adalah benteng pertahanan dokter kalau ada sengketa medis. Gitu. Jadi bukan semata-mata tugas administratif seperti itu. Mindsetnya harus begitu. Oh, itu kebutuhan dokter itu. Profesi. Jadi tetap terdokumentasi ya, Dok? Iya, semuanya harus terdokumentasi. Terdokumentasi dengan baik. Ya. Baik, Dr. Sutoto, sudah semakin tercerahkan kita semua tentang informed consent dan second opinion ya, pendapat kedua ya. Nah, mungkin saya akan beralih sebentar kepada Dr. Joni selaku praktisi juga praktisi. Jadi begini, Dr. Joni, menurut Dr. Joni, apa sih kendala-kendala dari dokter kita dulu dalam melakukan second opinion? Apa sih membuat mereka enggan mereka? Ya, baik. Saya melihat kendala itu bisa dari dua sisi ya. Dari dokter yang akan tadi Dr. Stotter mengatakan bagus sekali. Jadi nggak nunggu pasien minta, tapi kita mengadvokasi pasien atau memberi dorongan. Nah, jadi kendala pertama dari dokternya itu. Kalau dia masih punya mindset yang lama, kalau ada pasien minta malah dia keberatan, nah itu udah kendala kan? Udah mulai dia udah pergi aja itu dan sebagainya. Atau karena dia masih setengah-setengah hati, dia mintanya juga tidak serius mendorongnya. Itu kendala dari dokter. Nah, kemudian juga dari dokter yang dikonsul, kalau dia juga nggak mengerti bahwa second opinion itu adalah untuk minta pendapat, bukan untuk mengoperkan ke pasien itu. Saya pernah punya pengalaman, Dok. Saya second opinion oleh dokter itu langsung dioperasi oleh dia. Nah, itu kan nggak betul ya. Nah, itu kendala itu. Ribut jadinya. Padahal belum serah terima ya. Padahal mestinya dokter mengatakan menjawab dulu ke ibu itu memang betul. Dia masa teman saya itu betul. Jadi memang ibu penyakitnya ini. Jadi tambah yakin. Nah, kecuali nanti pasiennya minta ke dokter itu, tunggu, saya kembalikan ke dokter itu terserah nanti dia juga bisa ke saya lagi, saya katakan ya terserah ibu, itu dia pilih, tapi mestinya demikian. Itu kendala yang kedua dari dokter itu. Nah, kendala ketiga daftar mungkin ya tadi Pak Sutoto sudah menyatakan kalau ada di rumah sakit itu enak. Yang nggak repot itu kalau dia urologi di situ cuma satu. Nah, harus ke urologi di rumah sakit lain. Nah, jadi itu banyak, ada beberapa macam siapa dokter. Jadi sebaiknya menurut saya setiap dokter itu punya daftar dokter yang bisa dia berikan, walaupun dia bisa kontak, tapi nah inilah dokter yang saya anjurkan, yaitu apa? Yang setara. Jangan sampai mengirim second opinion ke dokter yang jauh lebih tinggi, itu diagnosa disalah-salahkan nanti. Nah, itu ada juga itu kan. Jadi yang setara. Kedua, biaya mungkin. Nah, jadi kita punya daftar nih dokter, kalau ibu mau second opinion ini yang di rumah sakit kita nggak ada, kalau ada tinggal, kalau nggak ada di rumah sakit sebelah ini. Nah, masalah biaya juga mungkin kendala. Apakah sesama kita sudah ngerti kalau second opinion kita nggak tarik seperti konsul penuh misalnya kan? Nah, itu lain cerita. Tapi itu salah satu kendala buat pasien kan, jadi memberatkan biaya. Jadi artinya Dr. Joni, kita perlu mengetahui tentang peer group yang ada di luar rumah sakit maupun dalam rumah sakit. Persis demikian. Nah, jadi kalau sudah ada dan kita sudah kesepakatan kalau ada yang cuma hanya minta pendapat ya kita nggak tarik seperti tarifnya konsultasi penuh gitu sehingga pasien nggak diberatkan. Itu kendala. Nah, berikutnya dari hanya itu kendala itu sebenarnya intinya Dr. Sutoto bilang mindset dulu. Kalau mindsetnya sudah benar, mudah. Kalau enggak ya di dokter pengirimnya baik, di dokter penerimanya nggak baik ya gagal juga itu. Jadi artinya sebagai dokter nggak boleh baperan ya. Kalau keluarga minta ya jangan baperan seolah-olah nggak dipercaya gitu. Malah tadi saya pernah merasakan seperti dokter, dia kayaknya ragu, cancer biasanya. Apa benar dok? Saya enggak nih. Nah, kalau atau usus buntu juga sering.
Waktu kalau dia udah pasien kayak gitu, mendingan kita suruh second opinion. Yeah. Dia kelihatan nggak percaya, masa dok saya mesti dioperasi, saya biasa-biasa Yeah. aja. Nah begini, baiknya saya beri kesempatan Ibu bertanya ke dokter lain, bagaimana pendapat dia, cancer atau operasi besar dan sebagainya, harus dipotong ususnya dan sebagainya. Yeah. Jadi ada gunanya, itu untuk meyakinkan pasien gitu. Yeah. Demikian. Baik, Dr. Joni, terima kasih. Sahabat Pak Wijaya sekalian yang kami hormati, demikian banyak hal yang sudah kita dengarkan barusan sebagai pencerahan, dan kita mendengarkan bagaimana informed consent itu harus dan wajib diberikan oleh dokter yang mengambil tindakan, dan kemudian juga diperlukan soft skill, pemilihan narasi yang tepat dan waktu yang adekuat, yang cukup untuk memberikan informed consent agar dipahami oleh pasien dan keluarga. Jadi pastikan bahwa pasien memahami dan mengerti sehingga dia mau menandatangani. Demikian juga dengan second opinion, juga merupakan hal yang memerlukan satu skill, ya soft skill, ya, berkomunikasi dan pemilihan narasi. Dan kita juga mendengarkan tadi bagaimana bahwa second opinion atau minta pendapat kedua, pendapat lain, itu juga bisa bersifat dari pasien atau proaktif dari dokternya sendiri, yang menyarankan untuk minta second opinion ke teman sejawatnya yang lain, baik itu di dalam rumah sakit maupun di luar rumah sakit. Jadi saya kira sobat atau sahabat Pak Wijaya sekalian, untuk kali ini topik atau materi kita tentang informed consent dan second opinion telah kita bahas secara tuntas tadi dengan Dr. Ada satu hal yang silakan, ingin saya sampaikan tentang second opinion. Ya, silakan dok. Karena second opinion itu berpotensi menimbulkan konflik antar dokter Ya. bila mindsetnya belum sama. Ya. Oleh karena itu kemungkinan potensi konflik ini bisa diatasi dengan regulasi tentang second opinion ini, aturannya sudah disusun di dalam medical staff bylaws, sehingga terjadi tadi keselarasan, semua orang paham bahwa second opinion itu ya hanya untuk pemeriksaan, tidak untuk rujukan. Dan itu juga hak pasien ya dok ya? Iya, penuh itu. Penuh. Sehingga kalau formulir second opinion ya harus bunyinya second opinion. Jangan sampai tanpa formulir ya dokternya boleh jadi salah terima kan, wah ini rujukan, langsung diselesaikan. Tapi kalau formulirnya second opinion ya dia jawab sebagai second opinion. Jadi peran dari forum-forum itu sangat penting, karena itu kan wujud komunikasi tertulis. Ya, karena kita dengan dokter yang second opinion kita mintai kan nggak bertemu secara langsung kan, wujud komunikasi. Jadi harus jelas bahwa ini permintaan second opinion. Kalau nggak ada penjelasannya dan miskomunikasi ya langsung dioperasi sendiri. Nanti timbullah rasa tidak enak hati, rasa sakit hati dan lain sebagainya. Itu harus diatur di medical staff bylaws. Baik, Dr. Sutoto, ya, semakin kami mendapatkan manfaat dari perbincangan dan diskusi kita. Demikian juga Dr. Joni, ya, bahwa tentang second opinion maupun informed consent sudah sangat jelas, lebih paham secara ini lagi, secara detail lagi. Agaknya waktu ini tidak terasa sudah mencapai ini, kami juga waktu juga yang akan memisahkan kita. Jadi terima kasih sekali lagi Dr. Sutoto, Dr. Joni, ya, atas kesempatan yang diberikan kepada kami agar dapat membicarakan. Ya, ini demi teman-teman kita lah. Jadi meningkatkan pemahaman lagi atau mengingatkan lah, saling mengingatkan. Karena komunikasi itu sebenarnya dalam standar kompetensi yang dikeluarkan KKI sudah ada yang nomor 7. Seorang dokter itu 7 kompetensi, salah satunya komunikasi. Jadi memang wajib lah itu. Jadi sahabat-sahabat Pak Wijaya sekalian, demikian akhir daripada perbincangan kita dengan Dr. Sutoto dan Dr. Joni Dharmajaya.
dan akhirnya kami juga mohon kiranya sahabat-sahabat sekalian terus memantau dan melihat konten-konten yang akan kami sajikan berikutnya, karena banyak hal yang akan kita sampaikan yang lebih baik lagi. Oleh karena itu saya tutup dengan satu pantun. Pinisi berlayar tanpa anggun dan keren, beruntun melintasi teluk di api pegunungan. Komunikasi efektif tercatat dalam informed consent, membangun partisipasi aktif pasien dalam asuhan. Demikian sahabat Pabijaya, terima kasih, sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.